من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kita ada penelpon yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan Abu Azka di Goa. Ya, Abu Azka di Goa. Silakan Abu Azka, pertanyaannya. Iya, pertanyaan tentang hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang rumah jalan atau kayak seperti demo-demo Ustaz. Baik. Bukan lagi apakah ini rohi karena ada yang bilang lemah Ustaz begitu. Baik. Ya, jadi yang melemahkan itu mungkin karena madhabnya suka demo-demo, ya makanya dia lemahkan. Tapi kalau di kalangan para ulama ahli hadits itu ada pembahasan haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan sejumlah ahli hadits di masa sekarang menguatkan riwayat itu. Nabi SAW bersabda, man dayyaqa tariqan, man dayyaqa manzilan, au qata'a tariqan, au ada mu'minan, fala jihadalah. Siapa yang mempersempit tempat singgah orang, tempat singgah dia persempit, ya halte bus, tempat-tempat yang lain tempat singgah semua kan, ini dia persempit, atau dia memutus jalan, atau dia mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad bagi dia. Ini orang yang keluar pergi jihad syar'i ini. Mengganggu seperti itu, oleh Nabi bilang tidak ada jihad. Apalagi pergi demo-demo. Demo itu enggak ada tuntunan syariatnya. Yang ada di dalam syariat, puluhan pendalilan akan haramnya demonstrasi. Kemudian yang kedua, anggaplah hadits ini lemah. Mau ditaruh mana ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, ini akibat perbuatan demo banyak yang terganggu. Maka Allah berfirman, dia telah menanggung sebuah kedustaan dosa yang sangat besar. Itu nggak bisa kalian hapus di ayat Al-Quran. Jadi kalau tidak suka misalnya dengan penjelasan hukum syariat, jangan menyalahkan dari wejangan-wejangan Nabi SAW. Ini kadang sebagian orang ketika mendengar hadits seperti itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia berusaha untuk mendatangkan, oh ini ada yang melemahkan, ada yang begini. Padahal yang bicara itu siapa yang bicara di dalam hal itu? Keahliannya di sudut ilmu hadits di mana? Maka itu hal-hal harusnya diperiksa. Kemudian yang kedua, kita ini hidup dalam kebersamaan di dalam sebuah negeri. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, dia punya nasihat yang bagus, ya, apalagi berasal dari orang yang sudah punya kiprah di negeri ini, sudah banyak jasa. Kalau orang-orang belum pernah bikin jasa, baru belajar, anak-anak mahasiswa belum pernah bikin apa-apa di negeri ini, tiba-tiba melakukan, punya idenya kan belum tentu benar. Maka hal yang seperti itu harusnya didiskusikan, disampaikan dengan cara yang baik. Dan itu wejangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniyah wal ya'khud biyadihi wal yansakhu sirran. Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi dia pegang tangan pemerintah itu, dia nasihati secara rahasia. Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, ya dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Nah, itu caranya. Ya, jangan membuat hal-hal yang kadang masalah yang diperdebatkan, yang dia tuntut belum tentu dia benar di situ, terus dipaksakan dengan cara yang tidak benar pula. Maka ini saya mengajak kepada teman-teman, karena umumnya yang melakukan orang-orang terpelajar sebenarnya, maka dipikir dengan cara yang terpelajar juga. Cari solusi-solusi yang membangun, hal-hal yang baik, yang kita bisa beraktivitas, melakukan sesuatu itu bukan kontraproduksi yang menyebabkan
terjadinya benturan-benturan antara sesama anak bangsa. Dan ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang harusnya kita itu saling memperbaiki diri, menata diri pada hal-hal yang terkait dengan tuntutan-tuntutan pada jiwa. Kadang hal-hal pribadi terkait dengan pendapat pribadi, jangan sampai membuat hal-hal yang menyakiti banyak manusia. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.